Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mardian, peserta Lasar CPNS tahun 2022, Angkatan 59 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen ASN dan mengenal sistem ASN, pembelajaran dari agenda 3 bersama Bapak Dr. Handus Muhammad Kafi MSI. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencanaan, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, ucapan, dan tindakan perilaku kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal disiplin pegawai ASN. Mengenal sistem merit ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntunan dalam sektor publik. Bagi ASN, yaitu menjamin keadaan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Penerapan sistem merit. Yang pertama, roadmap penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah. Kedua, pembentukan tugas tim penilaian mandiri sistem merit pada instansi pemerintah. Ketiga, penetapan penilaian tingkat penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah. Keempat, pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah. Kelima, pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan pada instansi pemerintah. Penilaian tingkat penerapan sistem merit. Penilaian kepada instansi pemerintah dalam penerapan sistem merit dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KAN, BKN, dan KASN dengan mengacu pada tata cara penilaian mandiri. Panduan tata cara penilaian mandiri diatur dengan peraturan KASN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Standar penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga kurang, yang keempat buruk. Hasil penilaian mandiri masing-masing instansi pemerintah disampaikan kepada KASN dan KASN melaporkan hasilnya kepada Menteri. Hasil penilaian mandiri akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Sekian dan terima kasih. ASN bangga melayani masyarakat.